Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan bahwa persiapan fisik dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, khususnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat yang mengangkat tema mengintip kesiapan PON 20 Papua. Menpora mengungkapkan, hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga sudah siap. Persiapan tersebut juga telah dilaporkan secara keseluruhan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Maret silam, yang juga dihadiri oleh Gubernur Papua. Lebih lanjut, Zainuddin menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi terkait kesiapan di lapangan. Jadi benar, sekarang ini tinggal waktu 100 hari dan kami koordinasi terus dengan KONI Pusat, dengan PB PON, kemudian juga dengan kementerian lembaga yang terkait. Nah, perlu diketahui bahwa yang menjadi pemain utama dari penyelenggaraan PON ini adalah PB PON. PB PON itu diketuai oleh Gubernur Papua. Kemudian ada sub-sub PB PON di 4 klaster. Ada di Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura, kemudian juga ada Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Nah, tentu ini harus bisa terkoordinasi dengan baik supaya hajatan besar kita, hajatan nasional yang menjadi agenda 4 tahunan dari olahraga nasional ini bisa berlangsung dengan baik. Sebab kalau tidak terjadi sinkronisasi gerak atau komunikasi ada yang terputus-putus, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, atau di level kementerian lembaga tidak sinkron, ini pasti akan mengganggu persiapan. Itu yang paling penting bagi kami. Jadi persiapan-persiapan non-fisik seperti ini juga penting di samping kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat fisik. Persiapan venue, kemudian persiapan tempat penginapan, kemudian transportasi dan berbagai hal, itu saya kira jalan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, baik di Kemenpora maupun di Kementerian PUPR, Kemeninfo, kemudian di Kementerian Perhubungan dan lain-lain, saya kira itu sudah teralokasi. Nah, demikian juga apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, secara keseluruhan, pada rapat terbatas tanggal 15 Maret yang lalu, pada saat itu Gubernur Papua Pak Lukas NMB juga hadir. Setelah kami memaparkan kesiapan, kemudian Bapak Presiden bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur bagaimana? Sangat singkat jawaban Pak Gubernur waktu itu bahwa Papua siap dan kami akan menyelenggarakan itu. Nah, saya kira kalau ditanya apakah persiapan di lapangannya seperti apa, tentu kami berkoordinasi terus. Kami bahkan ada orang di sana dari Kementerian Pemuda Olahraga yang secara bergiliran kita tugaskan untuk memantau di 4 klaster tersebut. Nah, pada umumnya kalau untuk pembangunan fisik sih saya kira tidak jadi masalah, termasuk apa yang harus menjadi tanggung jawab Kemenpora, yakni pengadaan beberapa peralatan cabur, karena tidak semua pengadaan itu dilakukan oleh Kemenpora, ada juga oleh provinsi, kemudian juga tentang penyelenggaraan, dan kami yakin bahwa itu akan dilakukan di waktu yang tepat. Kendala-kendala tidak berarti, cuman memang ya ini mumpung ada Pak Wali Kota, kan beliau bisa menyampaikan bagaimana, sebab ini saya melihat kita harus intensifkan komunikasi antara PB PON dan sub-sub PB, karena itu yang kalau kita lihat itu yang masih kurang, nanti kita dengarkan dari Pak Wali Kota. Tetapi di antara lintas sektor di tingkat pusat sih kami sangat lancar. Begitu ada keluhan dari KONI tentang
bagaimana komunikasi terputus, saya langsung menyurat kepada Kakak Menkominfo bagaimana supaya internetnya dikuatkan lagi, dan alhamdulillah puji Tuhan responnya Menkominfo cepat, quick respon terhadap permasalahan. Begitu ada pertanyaan tentang bagaimana tentang angkutan darat dan sebagainya, saya langsung komunikasi, bahkan hanya pakai WA dengan Menteri Perhubungan, langsung respon dan dijelaskan, karena memang beredar informasi-informasi yang enggak sepenuhnya benar. Misalnya sebagai contoh, semua pengemudi akan didatangkan dari luar Papua. Setelah saya konfirmasi kepada Menteri Perhubungan, ternyata tidak seperti itu. Akan dimaksimalkan pengemudi yang di sana, kalau kurang, baru didatangkan. Jadi hal-hal yang seperti ini tentu intinya di komunikasi. Kalau komunikasi lancar, semua pekerjaan seberat apapun, saya kira bisa. Pak Wali Kota ini orang olahraga, saya tahu. Jadi sangat paham bagaimana susahnya membawa Persipura masuk ke AFC pun beliau bisa kok. Masa cuma urusan yang begini, enggak. Tetapi kan yang terinformasi seolah-olah beliau ini menolak dan lain sebagainya. Setelah saya tahu, saya bilang saya kenal lah Pak Ben-Hur. Masa sih ininya. Nah, tetapi sekali lagi persiapan bukan hanya fisik tetapi non-fisik. Nah, non-fisik itu adalah kelancaran komunikasi, terutama komunikasi antara PB PON dan sub-sub PB PON yang ada di 4 klaster ini. Ini penting. So, begitu itu tersumbat, pasti ininya akan mengalir kemana-mana. Begitu Kakak Ben-Hur ketemu media yang tanya gimana, ya sudah saya tolak gitu. Karena apa? Begitu saya tahu kenapa begitu. Sebenarnya bukan nolak, cuma keterbukaan. Kan begitu Kakak ya? Keterbukaan dari apa namanya PB PON yang belum. Nah, ini kita dorong terus KONI untuk melakukan itu. Hari Jumat besok Pak Marsiano mengundang PB PON untuk kita juga koordinasi lebih lancar lagi. Saya kira kalau secara persiapan baik fisik itu kita nggak ada masalah, dan sampai dengan tes event juga kita yakini bisa. Nah, cuman memang yang non fisik ini yang harus kita lebih lakukan lagi, kita intensifkan lagi. Menpora memaparkan secara umumnya pembangunan fisik dalam rangka persiapan PON 20 sudah tidak menjadi kendala, termasuk hingga pengadaan beberapa peralatan cabang olahraga yang menjadi tanggung jawab pihaknya. Selain persiapan fisik, Zainuddin juga mengingatkan mengenai pentingnya persiapan PON 20 yang bersifat non-fisik. Ditambahkan Menpora, pemain utama dari penyelenggaraan PON ini adalah Panitia Besar atau PB PON yang diketuai oleh Gubernur Papua. PB PON ini memiliki 4 klaster, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Merauke. Tim Eljan Media melaporkan.